2023 ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada saat itu agar memasukkan salah satu klausul pasal yang mengatur, yang mengamanatkan untuk melakukan penataan tenaga non-ASN yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Tentu pada saat pembahasan itu diskusinya memang agak serius karena ada beberapa yang perlu disepakati antara pemerintah dengan anggota dewan. Memang PR kita untuk melakukan penataan non-ASN, baik itu yang tenaga honorer kategori 2 atau yang non tenaga honorer kategori 2, itu sepertinya dari awal sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai. Diawali tahun 2005 ketika kita punya peraturan pemerintah nomor 48, di mana pada saat itu ada perintah dari PP itu agar mereka yang statusnya menjadi tenaga honorer K1 pada saat itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena belum ada P3K. Kemudian muncullah masalah selanjutnya, bagaimana dengan mereka yang tidak masuk dalam kategori K1. Yang membedakan antara K1 dengan K2 adalah sumber pembiayaan. Bagaimana kalau mereka yang sudah diangkat karena memang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD, kemudian dari belanja pegawai, bagaimana mereka yang sumbernya APBN dan APBD tetapi bukan dari belanja pegawai. Muncullah istilah kategori 2. Nah, kita juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah sehingga prosesnya sejak 2025 sampai dengan 2005, sampai dengan 2024, kurang lebih 19 tahun, kita pengelola kepegawaian itu disibukkan dengan bagaimana melakukan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang harus selesai kalau Undang-Undang 2023 ini di 31 Desember 2024. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Kota Semarang pun juga selalu mendapatkan banyak pertanyaan tentang arah kebijakan terhadap penataan tenaga non-ASN 2000 sampai dengan 2024. Banyak yang memahami bahwasannya untuk penataan itu dimaknai adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, sehingga banyaklah keinginan yang saat ini disampaikan kepada Pak Menteri maupun ke BKN, mereka itu baik yang ada di database maupun yang belum ada di dalam database untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kalau tidak bisa menjadi PNS, ya menjadi P3K. Inilah tuntutan para tenaga non-ASN yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwasannya memang ada amanat secara jelas di dalam Undang-Undang ASN bahwasannya harus selesai 31 Desember 2024. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus tahu dulu bahwasannya jumlah tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2 yang per 2024 itu 1,7 karena sudah dikurangi seleksi-seleksi sebelumnya dari 2021, 2022, dan 2023. Jadi undang-undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer, untuk sektor tertentu dengan skema paruh waktu yang tidak bisa diterapkan di beberapa formasi termasuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu penataan ini menyeluruh melalui rekrutmen tahun 2024 yang insya Allah nanti akan dilakukan setelah seleksi sekolah kedinasan dan sekolah calon pegawai negeri sipil dilakukan, maka yang terakhir akan kita lakukan seleksi
untuk P3K khususnya dari tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu pada saat rekrutmen tahun 2024 ini kita tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus melalui 3 seleksi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Jadi kita tidak mungkin melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hanya semata-mata untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dan kategori 2 yang belum sempat diangkat. Bapak yang saya hormati, lanjut, arahan Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024, next, itu sudah jelas sekali. Beliau mengatakan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN. Slide-nya bisa berubah nggak ya? Di sana. Oh, ada gangguan ya. Oke, semuanya sampai menunggu slide-nya. Jadi, arahan Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 menindaklanjuti regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Beliau menyampaikan bahwasanya pemerintah akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN. Jadi, kalau ada pertanyaan, maka jawaban kita harus sama di OPD Bapak-Ibu semuanya. Fokus pemerintah pada saat ini adalah database BKN, yang sisanya dari 2,3 menjadi 1,7. Karena ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Ibu yang saya hormati, tentu nanti kita akan membuat skema bagaimana caranya supaya tenaga non-ASN itu selesai di tahun 2024. Ya, kita pada prinsipnya sekali lagi ini adalah perintah dari undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penataan non-ASN yang dimaknai pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dalam ini P3K itu tentu diawali dengan pendataan pada saat itu. Ya, jadi next, lanjut. Pada saat itu keluarlah surat Menpan RB nomor 1511 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi memang pada saat sebelum dilakukan pendataan, jumlah tenaga non-ASN itu sangat besar. Ya, maka untuk bisa melakukan penataan diawali dulu dengan pendataan yang mengacu kepada surat Menpan nomor 1511 tahun 2022. Ya, lanjut. Ibu yang saya hormati, jadi pada prinsipnya ada 2 kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 1 yang terdaftar dalam database kategori 2, yang terdaftar di dalam database BKN. Jadi